Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nanmeng berbalik dan menatap dingin ke belakang, dan beberapa bangsawan muda buru-buru memalingkan kepala mereka. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini bukan tuan, tetapi karena mereka telah menunjukkan permusuhan, pasti akan ada tuan. Benar saja, hanya beberapa bangsawan menghilang untuk sesaat. Seorang bangsawan muda yang tampan, agak halus datang, dengan cahaya aneh berkelip di matanya. Dia sangat tidak ramah kepada Chenan, salah satu dari 10 master muda di benua timur. Petik 2. Menurut kostum orang-orang muda, ia harus menjadi penyihir, dengan 3 batang emas disulam pada jubah ajaib, yang berarti ia adalah penyihir tingkat ketiga. Namun, Chen Nan merasakan gelombang dendam di tubuhnya, yang benar-benar mengejutkannya sedikit. Apakah itu seni bela diri dan setan yang legendaris? Di barat, beberapa praktisi tidak hanya berlatih sihir, tetapi juga berlatih semangat juang. Ini adalah kultivasi ganda seni bela diri dan sihir yang legendaris. Namun, seni bela diri dan setan sangat sulit untuk mencapai prestasi besar, lagi pula, sihir dan keterampilan bertarung sama sekali berbeda, bahkan ada banyak konflik, dan hanya sedikit orang yang dapat mencapai kesuksesan besar. Chen Nan melirik pemuda di depannya dan berkata, apakah ada yang salah? Ingin melihat kekuatanmu dan melihat apakah itu sekuat legenda. Wajah bangsawan itu penuh dengan provokasi. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak ingin menemani kamu untuk memverifikasi sesuatu? Sang bangsawan berkata dengan dingin, bukankah kan memiliki kualifikasi ini? Saya bukan hanya penyihir tingkat ketiga, tetapi juga seorang prajurit tingkat ketiga. Para penanam iblis dan Wu Xuangxiu memang jauh lebih kuat daripada para penanam tingkat yang sama, dan ada beberapa musuh dalam duel. Chen Nan tidak memiliki perasaan yang baik untuk provokatif mulia ini yang melangkah maju dan berkata dengan dingin, orang-orang yang bertarung dengan saya terluka atau meninggal dunia. Wajah Caan sangat berubah. Merasa sangat terhina, dengan dingin berkata, saya mendengar Anda sangat kuat di timur, tetapi ini adalah barat, bukan timur, saya ingin menantang Anda. Chen Nan merasa bahwa bangsawan ini tidak cukup berat untuk menggunakannya untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tantangan dalam situasi ini, bukankah menurutmu itu tidak cocok? Musik berhenti pada saat ini, orang-orang yang menginjak tangga dan sabubar, dan orang banyak mulai mengangkat kacamata lagi. Caan mencibir, tidak masalah, kamu hanya perlu melawannya. Dia berbalik dan berjalan ke Duke Oli tidak jauh. Teriak keras, Paman Oli, aku terlambat, sekarang aku akan menunjukkanmu sebuah pertunjukan. O'Reilly jelas akrab dengan Caan dan tersenyum, pertunjukan apa yang akan kamu lakukan? Aku telah mengundang Chen Nan, seorang tuan muda dari benua Cina Timur, untuk mempersiapkan hari ulang tahun untukmu. Para bangsawan di kejauhan mengelilinginya sekaligus kan cukup terkenal di kota Fraser, bukan hanya karena dia adalah putra seorang markis, tetapi juga karena dia adalah seorang pembudidaya yang kuat, setan yang kuat, dan seorang prajurit ganda yang kuat. Itu tidak bagus, Chen Nan adalah tamu terhormat saya. Bagaimana dia bisa membuatnya tampil di pertunjukan berikutnya? Duke Olili berkata Bian Xiao kepada Chen Nan, meskipun dia mengatakan ini, tetapi dia benar-benar ingin melihat Chen Nan baru-baru ini, ia sering mendengarkan orang-orang berbicara tentang pemuda oriental ini. Para bangsawan di samping mereka semua tampak bersemangat. Mereka sangat berharap untuk melihat keduanya bermain melawan satu sama lain. Chen Nan tahu bahwa dia tidak bisa duduk lagi, berdiri, dan berjalan ke depan Duke Olier dan Caan, mengatakan, saya tidak punya pendapat. Banyak. Bangsawan segera menunjukkan kegembiraan, dan beberapa wanita bangsawan bahkan berteriak, para legendaris dari benua timur akan melawan selebritas di kota Fraser, membuat para bangsawan yang hadir cukup berharap. Atas saran Uskup Agung Emma, keduanya akan melakukan pertarungan sastra dengan medan perang di lobi. Selama pertempuran, keduanya tidak boleh merusak barang-barang di aula, jika tidak mereka akan dihukum kekalahan. Jelas Uskup Agung berharap bahwa keduanya akan memerintahkan sampai akhir. Chen Nan mengangguk dan berjalan ke ladang. Dia tidak meletakkan Xiaolong dari bahunya dan masih membiarkannya tidur nyenyak di atasnya. Ini membuatkan sangat marah, berpikir bahwa Chen Nan merasa jijik dan menghinanya. Dengan latihan kultivasi Chen Nan saat ini, itu sudah cukup untuk dapat menghadapi praktisi junior tingkat kelima. Meskipun Kan Mo Xuangxiu, Chen Nan tidak menatapnya. Teriak Caan dan bergegas maju. Pedang panjang di tangannya membuka semangat juang yang menyilaukan. Gas panas itu lebih dari 2 kaki panjangnya, dan ada gelombang teror. Pada saat yang sama, ia dengan cepat membaca serangkaian mantra. Setelah gelombang elemen magis, guntur dan guntur di aula, 7 atau 8 kilat mencolok, merobek kekosongan seperti ular emas, menyatu menjadi kisi-kisi, membelah ke arah Chen Nan pergi dengan semangat juang yang kuat, sihir sengit, serangan sengit Kan, dapat digambarkan sebagai mengintimidasi, membuat darah mengawasi semua orang yang menonton di sebelahnya. Banyak bangsawan mengklaim melantunkan, tuan yang sebenarnya, ini adalah kultivasi senjata ganda Fraser City kami kultivasi ganda penyihir, Viscount Kan, seorang prajurit iblis tingkat ketiga yang kuat. Petik 2. Para wanita bangsawan di sebelah mereka terus berteriak. Namun, serangan Kan yang tampaknya perkasa seperti kembang api yang indah di mata Chen Nan, dan kemudian hancur setelah kecemerlangannya. Di mata orang-orang yang benar-benar mengalami pertarungan hidup dan mati, serangan Kan bahkan lebih mencolok dan mencolok. Penangkap naga. Chen Nan tidak menggunakan tangan yang sudah punah, dia merasa bahwa jika dia benar-benar menggunakan tangan yang sudah punah, Kan mungkin akan hancur. Tangan hitam raksasa, 2 kaki panjang dan telapak tangan besar,
menutupi semua serangan Kan di masa lalu, semangat juang yang cerah dan sihir yang indah menghilang dalam sekejap. Tangan raksasa hitam yang berkilauan, seperti tangan ajaib dari Jiu Yudifu, meraih Kan dengan ganas dan meraihnya di udara. Adegan itu tiba-tiba menjadi tenang, semua ini terjadi dalam sekejap, dan para bangsawan yang memuji keberanian Kan menghentikan kata-kata sepanjang hidup mereka. Ini benar-benar luar biasa, seorang pembudidaya kuat Orde Ketiga dengan dua setan dan seni bela diri dikalahkan begitu saja. Seniman bela diri timur yang kuat menakutkan. Telapak hitam besar di udara tampak aneh dan menakutkan, Kan terus berjuang di dalam, tetapi hanya satu kaki yang terbuka terus menendang, dan bagian-bagian lain sulit untuk bergerak. Satu langkah, hanya satu gerakan. Mudah menaklukkan kultivator tingkat ketiga yang kuat. Chenan mengejutkan semua bangsawan di tempat kejadian. Tangan yang menjebak naga adalah mahakarya yang telah hilang di benua timur selama hampir 1000 tahun. Tangan besar yang kehabisan udara membuat orang-orang barat ini merasa misterius dan ketakutan. Terlalu kuat, seni bela diri timur sangat misterius. Aku ingin belajar seni bela diri oriental. Setelah beberapa saat, semua bakat terbangun seperti mimpi, dan setelah tepuk tangan meriah, ada ledakan heran di tempat kejadian. Elf Odila dan Ian sama-sama tampak terkejut, mereka tidak berharap Chen Nan begitu kuat. Odila sedikit takut, jika dia baru saja bermain melawan Chen Nan, aku takut dia akan berakhir dengan Kan sekarang. Pada saat ini, seorang bangsawan muda yang mirip Kan bergegas maju dan berkata, Brother Chen berbelas kasih. Chen Nan menatap bangsawan yang datang, dan dengan serius, melepaskan Kan. Sang bangsawan melangkah maju ke Chenan Road, maaf, meskipun saudara lelaki saya terlihat seperti seorang pria, dia sebenarnya sangat ceroboh. Jika dia menyinggung saudara Chen, tolong maafkan saya. Sebenarnya, Kan adalah untuk saudara Chen. Surat itu dikirim. Nama Brother Chen kaget ke benua China Timur. Setelah datang ke benua China Barat hari ini, telah menarik perhatian para praktisi. Banyak praktisi ingin berkomunikasi dengan Brother Chen. Petik 2. Ketika Chenan berada di benua timur, dia memiliki beberapa bentrokan dengan para ksatria naga barat, dan dia hampir menjadi rumah tangga profesional naga. Ketika saya datang ke barat kali ini, setelah para praktisi mendapat berita, banyak ksatria naga mendatanginya. Ksatria naga Orde 4 yang kuat, Oro dari Kekaisaran Sinlan tiba di kota Fraser hari ini. Dia dan saudara lelaki Kan berteman selama bertahun-tahun. Ketika dia mengetahui bahwa Chen Nan mengunjungi Istana Duke, dia meminta Kan untuk datang ke sini dan berbicara tentang Chenan. Kan muda dan bersemangat dikenal sebagai penyihir pada hari kerja. Karena Oro begitu bersemangat untuk memindahkan kerumunan, sangat tidak setuju, sehingga ada adegan provokasi dan tentang pertempuran Chen Nan. Kemasyhuran datang dengan harga, itu terlihat indah, tetapi dalam kesulitan yang konstan. Kota Fraser datang ke puluhan ksatria naga hari ini, salah satunya adalah Auror ksatria naga yang terkenal dari Kekaisaran Sinlan, dan ia memiliki reputasi yang hebat di Kekaisaran Sinlan. Banyak bangsawan di perjamuan segera direbus setelah mendengar berita itu. Meskipun ini di barat, ksatria naga juga sulit dilihat. Hari ini, ksatria naga Oro sangat mungkin untuk melawan prajurit kuat Chenan di timur. Mengapa tidak membiarkan mereka bersemangat? Chen Nan tahu bahwa pertempuran Liwei adalah yang ini, dan hanya ksatria naga perkasa yang cocok untuk menjadi lawannya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan prestise hari ini, Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan mendatangi Anda di masa depan. Berita tentang tantangan itu segera menyebar, Fraser City adalah kota terbesar kedua di Kekaisaran Newland. Hari ini adalah ulang tahun Adipati Olier yang berusia 60 tahun. Para selebritis kota itu telah berkumpul di istananya selama lebih dari setengah selebritis. Tak tertandingi, pasir yang terfragmentasi di tanah kota Fraser Yan Wuchang, 3.000 tentara lapis baja, dipersenjatai dengan tombak dan pisau, berdiri di pinggiran situs untuk menjaga ketertiban, di samping 2.000 kavaleri lapis baja berat, berdiri kapan saja di luar alun-alun. Ada terlalu banyak orang untuk menonton pertempuran hari ini. Pinggiran Yan Wuchang penuh sesak, mungkin ada puluhan ribu bangsawan, pembudidaya, dan orang-orang biasa di seluruh kota untuk menonton ini. Namun, semua orang yang datang untuk menonton pertandingan dihadang oleh tentara lapis baja di kota di luar garis pengaman, dan tidak ada yang bisa melangkah ke lapangan setengah langkah. Lebih dari selusin naga terbang dan Yalong terus-menerus melayang di atas Yan Wuchang, masing-masing naga memiliki panjang puluhan kaki, dan momentumnya menakutkan, sisik tubuh naga besar bersinar dan cahaya dingin dari cakar besi berkilauan. Pada saat ini, raungan naga besar datang dari jauh, seperti raungan gemuruh, dan lusinan naga dan Yalong terbang di atas ketinggian yang dikejutkan secara langsung panik dan gemetar. Seekor naga raksasa dengan tubuh hitam, seperti awan, dengan cepat bergegas ke langit di atas medan perang kinerja, membawa embusan angin kencang, lusinan naga di bawah ini tidak stabil seperti bebek di dalam gelombang raksasa. Mundur ke pinggiran Yan Wuchang. Tubuh naga besar itu 30 kaki panjangnya, menutupi langit seperti awan hitam, melemparkan bayangan besar di tanah, ruan naga besar itu tumpul seperti guntur, menyebar ke seluruh kota Fraser puluhan ribu orang ketakutan dan panik. Seorang pria parubaya berusia setengah puluhan berdiri di belakang naga dengan pistol naga yang berkedip dalam cahaya dingin, pedang dan alis pria itu dan pipinya setajam pisau, memberikan rasa kekuatan yang kuat. Pria ini adalah Auror Ksatria Naga Orde 4. Dia sangat tinggi, berdiri kokoh di belakang naga, mengungkapkan nafas yang kuat, yang bukan generasi yang mudah. Naga itu berputar-putar ke ladang dan membuat naga yang tumpul meraung dari waktu ke waktu.
Seluruh kotak gempa tampak bergetar, dan orang yang pemalu tidak tahan lagi. Chen Nan telah melangkah ke ladang, dan naga kecil yang tidur di bahunya terbangun oleh raungan naga yang tumpul. Dia mengedipkan matanya dengan bingung, bergumam tidak jelas, marah, aku marah. Chen Nan buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya dan menghalangi bagian kedua dari hal kecil itu kembali. Dia takut bahwa pria kecil yang mengantuk itu akan dengan terburu-buru melukai orang. Bayi naga secara bertahap mendapatkan semangat. Sepasang mata besar berkedip dan memandang lingkungan sekitarnya dengan aneh. Ketika melihat naga yang akan jatuh ke tanah, berseru, oh, sebutir telur besar. Tuhan berkata dia harus menurunkan berat badan. Chen Nan mengetuk kepalanya dengan tempat sampah. Xiaolong menutupi tempat yang mengetuk itu dengan sepasang cakar kuning keemasan, mengangkat kepalanya, mengedipkan kedua matanya yang besar, dan menggerutu dengan sedih, mengapa mengetukku? Petik 2. Aku akan bertarung melawan Jepang, kamu bisa jujur. Dengan telur daging itu, Xiaolong mengedipkan matanya saat dia memandangi naga itu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, naga yang mendarat di tanah menatap tajam ke arah Nan Nan, ia jelas tahu bahwa orang ini akan menjadi lawan tuannya, dan itu meraung ke arah Nan Nan dengan mulut terbuka yang demonstratif. Bau busuk yang kuat segera datang ke arah Chenan. Chenan hampir pingsan oleh asap. Dia menjerit dalam kemarahan dan buru-buru mulai menghindari Heavenly Demon 8 langkah. Xiaolong baru saja mencurigakan, pikirannya tidak sadar, dia tidak punya waktu untuk menahan napas, dia hampir merokok oleh bau amis asam dan jatuh dari bahu Chenan. Bayi itu sangat marah dan konsekuensinya serius. Naga gemuk dan gemuk itu menatap naga dengan mata besar. Banyak penonton di luar pengadilan tertawa, dan melihat susu hewan iblis kecil berbisik untuk membuat penampilan serius, yang benar-benar tak tertahankan. Tetapi orang-orang ini telah mengabaikan fakta, bagaimana mungkin hewan peliharaan kecil dengan akrab menyebarkan suara ke seluruh penonton. Awau raungan. Xiaolong mengucapkan raungan naga besar, bergema di seluruh dunia, itu terbang bergoyang. Untungnya, Chen Nan sudah siap. Begitu dia mendengar hal kecil ini berteriak, bayi marah, dia menebak kemungkinan ini dan buru-buru menutup telinganya, kalau tidak begitu dekat, dia pasti terpana. Awau, awau, Xiaolong melayang di udara, menderu-menderu tanpa henti, seperti langit guntur, jatuh di atas Yan Wuchang, gelombang suara dan dunia, seluruh kota Fraser tampak bergetar. Deru naga fangkai seperti dengungan nyamuk dibandingkan dengan deru naga kecil sekarang. Pada saat ini, naga raksasa mengaum, sehingga seluruh seni bela diri bergetar, seperti puluhan ribu kuda pada umumnya. Semua orang menderita tinnitus, dan seluruh dunia tampak bergetar. Naga itu tergeletak di tanah, langsung ketakutan, selusin naga dan naga terbang di udara. Tampaknya merasa bahwa ajalnya sudah tiba, dan mereka ditakdirkan ke tanah. 3.000 wahana besi di luar arena Yanwu telah jatuh ke tanah, ketakutan dan ketakutan. Beberapa orang yang menyaksikannya lumpuh di tanah karena terkejut, dan beberapa orang yang pemalu pingsan dan pingsan. Setelah serangkaian 9 naga gemuruh, hampir setengah dari mereka terpana. Orang yang masih bisa berdiri, dan kepalanya masih sadar, menatap benda kecil di udara dengan mata tercengang. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat lelaki kecil yang menggembung seperti bola sebenarnya adalah naga emas kuning tunggal, dengan dewa naga timur, sayap naga barat, dan bahkan dewa legendaris naga. Ya Tuhan, naga ilahi. Para bangsawan yang pernah melihat Xiaolong di Istana Duke sekarang tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa hewan peliharaan setan kecil yang penuh dengan kata Tuhan sebenarnya adalah seorang Shenlong. Beberapa wanita bangsawan menjerit, ya Tuhan, belum lama ini aku memberi makan sepotong foie gras ke naga. Dewa cahaya menyala. Seekor naga telah menggunakan gelasku untuk minum anggur. Puji Dewa Cahaya, aku pernah bersenang-senang dengan naga. Odila mengusap keringat dingin berulang kali, meskipun elf itu bangga, dia tidak cukup bangga untuk berani menantang naga. Dia ketakutan setelah itu, untungnya dia tidak terus menjadi impulsif, dan dia bergumam, puji Dewi Kehidupan. Puji Dewi Alam. Naga itu telah merasakan napas naga, dan para anggota literatur mendidih berbaring di lantai Yan Wuchang dengan ketakutan. Bayi naga terbang ke langit di atas kepalanya, benar-benar membuat orang khawatir itu akan jatuh. Bayinya marah dan konsekuensinya serius. Ketika kata-kata terkenal Xiaolong diekspor, Chen Nan tahu bahwa naga itu akan sial. Xiaolong meremas sepasang kepalan kuning keemasan, dan berkata dengan suara susu, aku menghukummu atas nama bulan. Ledakan. Awau. Tinju kecil Xiaolong Lisuo, suara tanduk naga yang pecah jelas terdengar di tengah-tengah bidang seni bela diri. Naga itu meraung kesakitan, hancur dan terbang keluar. Setelah mengayunkan pukulan ini, Xiaolong tampak lelah dan terbang ke Chenan. Chenan buru-buru memeluknya dan meletakkannya di pundaknya. Dia tahu bahwa Xiaolong belum sepenuhnya pulih dan tidak bisa melakukan latihan yang kuat. Orang-orang di luar ladang benar-benar bodoh, walaupun orang-orang tahu bahwa naga itu adalah naga ilahi, tubuhnya tidak sebesar bola kecil, dan aneh rasanya memakai jas kecil berbentuk naga untuk digunakan. Ksatria Naga Orde 4 Oro berdiri di belakang naga dan menyaksikan semua ini dengan jelas. Dia merasa kaget, patah hati dan sangat marah. Ketika dia bangun, dia berteriak keras, Chenan, aku dengan tegas melawanmu, bukan Shenlong. Apa yang kamu lakukan? Semua orang yang menonton pertempuran segera terbangun. Semua orang memusatkan perhatian mereka di lapangan. Meskipun ada puluhan ribu orang yang menonton, Yan Wuchang diam. Semua orang memperhatikan 2 orang dan 2 naga di lapangan. Chen Nan menjawab dengan keras, apakah ada yang salah?
Kamu adalah ksatria naga dari barat, kamu dan nagamu akan bertarung melawan musuh bersama saat berperang. Dan aku adalah ksatria naga dari timur, ketika aku melawan musuh, aku dan nagaku Anda dapat menyerang, apakah ada yang salah? Petik 2. Chen Nan tidak ingin menghindari perang. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membangun momentum dan mengurangi beberapa masalah di masa depan. Dia ingin membiarkan para ksatria naga yang ingin menantang dunia kultivasi barat memahami bahwa saya juga seorang ksatria naga dan ksatria naga. Jika Anda ingin menantang, timbang berat Anda terlebih dahulu. Tentu saja, Chen Nan tidak akan berhenti karena kekuatan Xiaolong. Hari ini, dia ditakdirkan untuk bertarung di game berikutnya secara langsung, dia harus berdiri untuk bertarung. Untuk menghemat beberapa masalah di masa depan. Selain menjadi ksatria naga timur, aku juga seorang ksatria timur yang bisa bertarung sendirian. Selanjutnya aku akan bertarung melawanmu, ksatria naga sendirian. Kata-kata Chen Nan jelas menyebar ke telinga semua orang di luar tempat Yan Wu. Orang-orang agak bingung pada awalnya, kapan akan ada ksatria naga di timur. Ini benar-benar membingungkan, tetapi memang masuk akal untuk memikirkan kata-kata Chen Nan. Mengapa tidak ada ksatria naga di timur? Ketika dia mendengar bahwa dia akan melanjutkan pertempuran yang menentukan dengan ksatria naga Oro dengan kekuatannya sendiri, lapangannya mendidih, dan orang-orang telah menantikan pertempuran ini. Ada hadiah naga, dan naga itu gemetaran, karena dia ingin berdiri, dia harus memenangkan cahaya dan Grand, dia harus membiarkan naga pergi. Chen Nan menemukan Kelly, Odila, Ian, Duke Olire, Uskup Agung Emma dan orang-orang lain di kerumunan. Dia berkata kepada Xiaolong, pergilah ke sana, aku akan secara resmi bertarung dengan mereka. Petik 2. Xiaolong tampaknya memahami situasinya, berkedip, dan terbang ke arah Kelly dan yang lainnya. Mata banyak orang mengikutinya, dan akhirnya jatuh ke pundak Odila, yang membuat semua pengamat iri. Dan si penatua Odila tertawa lebih keras daripada dia menangis. Tuan Odila yang terhormat, tetap di pundakmu, seperti berada di angin dan ombak, goyang dan goyang. Xiaolong bergumam dengan ketidakpuasan. Ian menemukan bahwa sepupunya gemetaran, dia berkata kepada Xiaolong, ayo, pundakku. Xiaolong naik ke bahu Ian, menundukkan kepalanya dan berseru, oh, bakso besar. Petik 2 petik 2. Ian hampir pingsan. Kenapa kamu memerah? Aku bicara tentang dinosaurus itu. Petik 2 petik 2. Itu naga di ladang, bukankah menurutmu itu seperti telur daging? Mata semua penonton sekali lagi fokus pada Chen Nan dan Aurora. Naga tingkat keempat telah naik. Meskipun takut dengan naga, naga itu tidak takut pada Chen Nan, dan menatapnya dengan kebencian. Oro dipersenjatai dengan tombak dan berdiri di belakang naga, dia seperti generasi penguasa. Chen Nan, sekarang kita saling kenal, lalu biarkan pertempuran dimulai. Di bawah komando Oro, naga itu membentangkan sayapnya dan ke atas, mengayunkan angin kencang, dan akan menerbangkan pasir dan batu terbang dari ladang Wuchang, dan debu akan menutupi langit. Pakaian Chen Nan meledak dan diburu, dan dia berjalan ke tengah lapangan dengan tangannya di sisi langit, dan angin dan pasir berhenti setengah kaki jauhnya. Yan Wuchang menjadi sunyi lagi, tombak Chen Nan memandang ke langit, menatap naga yang terus berputar di udara. Naga tingkat keempat menutupi langit seperti awan gelap, membentuk bayangan besar di lapangan. Awaw, raungan naga, seperti guntur petir, menyebar ke seluruh bidang seni bela diri. Naga itu ditekan seperti gunung. Gigi tajam di mulut lebar bersinar seperti pedang raksasa. Cakar naga yang tajam seperti cakar yang menonjol dari 9 Belanda. Umumnya suram. Dengan terburu-buru yang mengerikan, Chen Nan tidak berani menyerang bagian depannya, meluncurkan 8 langkah iblis, berubah menjadi lampu listrik, dan dengan cepat mundur ke samping. Rute penyelaman naga adalah dalam bentuk busur. Ketika mencapai tanah, itu hanya akan menjadi titik singgung. Itu tidak bisa menabraknya. Setelah meninggalkan beberapa tanda cakar sedalam setengah kaki di tanah, dengan cepat bergegas ke udara. Chen Nan hanya ingin memberikan pukulan pada naga yang naik dari langit, tetapi ekor panjang naga itu bergerak dan melemparkannya dengan keras, meneriakkan suara aneh yang mengerikan. Langkah cepat Heavenly Demon cepat terungkap, dan Chen Nan menghindari masa lalu yang berbahaya, dan ekor panjang 10 kaki membanting di tanah. Ledakan. Ada getaran keras, dan Yan Wuchang bergetar hebat setelah debu dan pasir berserakan, parit yang dalam selebar 1 kaki dalam, dan panjang 5 kaki muncul di pusat Yan Wuchang. Retaknya menakutkan. Semua orang di medan perang merasa takut, naga itu begitu destruktif, orang-orang biasa hampir tidak bisa menahan pukulan, itu hanya tak terkalahkan. Awaw, auman naga yang besar, naga itu menukik ke bawah lagi. Chen Nan telah bertarung melawan ksatria naga beberapa kali dalam hidup dan mati, dan memiliki pengalaman yang sangat kaya untuk menghadapi raksasa semacam itu. Kali ini, setelah menghindari serbuan frontal naga dan putaran dendam Oro, dia tidak menunggu naga lepas landas, dan melemparkan Fang Tianhua dengan keras. Tombak terbuat dari emas murni dan merupakan senjata ajaib dari benua timur, sangat tajam dan berubah menjadi cahaya hitam, Puff dimasukkan ke perut naga terlemah, gelombang darah melonjak dan tombak hanya setengah kaki yang tersisa terbuka di luar perut naga. Naga itu menjerit tragis, bergegas ke langit, dan darah mengalir ke seluruh langit. Tangan Chen Nan Mingtian keluar pada saat yang tepat, berubah menjadi telapak tangan hitam besar, memegang ekor tombak, gelisah dengan ganas, dan kemudian dengan cepat menarik keluar. Langit berlumuran darah dan hujan, dan naga itu terus berjatuhan di ketinggian, meraung setengah dari kota Fraser.
Tapi naga itu layak menjadi makhluk yang kuat. Setelah beberapa saat, luka menakutkan perlahan menutup dan darah tidak lagi mengalir keluar. Oro marah dan patah hati. Naga itu menatap Chen Nan dengan kebencian dan ketakutan, dan terus melayang dan mengaum di udara. Menyesuaikan sesaat, Oro mengendalikan naga untuk mulai berdampak lagi. Pada saat ini, tombak panjang di tangannya terus melambai, meledakkan langit dengan dendam, menyerang dan melindungi naga dari kerusakan. Di bidang seni bela diri pertunjukan, naga itu meraung, mengguncang dunia, tombak dan dendam mengendur, dan langit yang dipantulkan sangat indah. Pertempuran antara naga dan harimau begitu mengasyikkan sehingga atmosfer yang membuat semua orang gelisah di luar pengadilan tidak berani keluar. Chen Nan sudah menggunakan Fang Tian Huaji untuk meninggalkan beberapa luka berat pada naga, dan dia sendiri ditarik kembali oleh ekor naga, tetapi dia tidak terluka. Sebenarnya, jika tidak mempertimbangkan apakah akan membunuh naga, Chen Nan telah mengakhiri pertempuran sekarang. Dengan latihannya saat ini, Ksatria Naga bukan lagi musuhnya. Setelah seluruh tubuh Xuan Gong, di antara lawan dari tingkat yang sama, kecuali untuk beberapa orang istimewa, ia benar-benar memiliki beberapa lawan. Chen Nan merasa bahwa pertempuran Li Wei adalah untuk membunuh gengsi lawan. Jika Anda tidak membunuh naga, sulit untuk memiliki efek yang mengejutkan, tetapi jika Anda melakukannya, saya khawatir itu tidak hanya sesederhana membentuk musuh besar. Setelah memikirkannya, ia merasa perlu untuk bertarung secara artistik dan menggunakan keterampilan bertarung yang hebat untuk mencapai dampak visual yang kuat dan menciptakan efek yang mengejutkan. Auman. Naga itu membanting lagi, tetapi beberapa ketakutan muncul di matanya, tidak lagi sekuat aslinya. Lagi pula, ada beberapa kerusakan serius padanya, mengingatkannya betapa buruknya orang di depannya. Chen Nan lolos dari dendam Oro, menghindari gigi dan cakar naga, tetapi kali ini dia tidak mundur dengan cepat di depan kepala raksasa naga, dia tersandung ke belakang dengan sengaja. Cahaya ganas menyala di mata naga, dan akhirnya menunggu kesempatan, dan pria keji di depannya tampak sedikit kewalahan. Itu tidak naik ke langit seperti sebelumnya, tetapi tetap di tanah dan dengan cepat bergegas ke depan. Ia ingin merobek orang. Jahat yang besar di depannya menjadi berkeping-keping sekaligus. Oruo juga dengan kuat menusuk keluar dari bayang-bayang, semangat juang yang cerah diikuti oleh ledakan berat, dan membuat Chen Nan kewalahan. Chen Nan tidak panik dan bersukacita. Naga itu tetap di tanah. Tujuannya tercapai. Selanjutnya, saatnya untuk melihat pertarungan artistiknya, yang menggunakan keterampilan tempur untuk menciptakan efek sensasional. Menghadapi serangan ganda naga dan Oro, tangan Chen Nan yang punah keluar tepat waktu, tidak hanya mengusir serangan dendam Oro yang berat, tetapi juga menembak dengan keras di bagian belakang orbit naga, membuat naga itu menyakitkan raungan melengking dibuat. Bagian itu setara dengan kuil manusia, dan itu cukup rapuh. Meskipun naga dan tubuh manusia berbeda dalam struktur, bagian kuncinya adalah sama. Chen Nan sudah siap. Tangan destroyer diserang satu demi satu, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tangan hitam besar berukuran 2 kaki bundar, semua menyerang dengan keras pada posisi yang sama dari naga, kuil. Kuil di kepala dipukul keras berulang kali, dan naga itu langsung dibombardir. Dia tidak bisa terbang jika ingin terbang, dan dia akan pingsan. Auror sangat marah sehingga dia ingin menghentikannya, tapi dia banyak berjuang, tetapi sulit untuk bersaing dengan keputusasaan Chen Nan. Setelah serangkaian 9 pembunuhan, tubuh Chen Nan agak lemah, tetapi pada saat ini, naga itu telah dibombardir dan tidak bisa lagi terbang, dan dia tidak bisa berdiri di tanah, dan tubuhnya bergetar. Chen Nan menarik napas panjang, dia tahu bahwa dia tidak perlu memukul kepala naga lagi, kalau tidak pria besar itu akan pingsan bahkan jika dia tidak mati. Dia menyesuaikan napas sedikit, dan setan surgawi terbuka dalam 8 langkah dan berlari cepat menuju perut naga. Ketika naga itu bergetar, Chen Nan memotret 5 tangan yang membasmi perut naga satu demi satu, 5 telapak tangan hitam besar dipukuli dengan kejam, akhirnya naga itu mendorong Jinsan untuk memutar batu giok ke atas. Tanah. Tubuh naga besar jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh pertunjukan bidang seni bela diri bergetar hebat, menyebabkan semua orang yang menonton pertandingan berteriak. Namun, ini hanyalah awal dari pertempuran artistik Chen Nan. Dia berlari cepat ke ujung naga, melambaikan tangannya, dan 2 telapak tangan hitam besar ditransformasikan oleh tangan yang punah, bersama-sama meraih ekor naga. Pada saat ini, naga itu berbalik ke tanah, karena kepalanya mengalami kerusakan parah, ia berusaha memanjat dengan susah payah, dan tubuh naga itu bergoyang dari sisi ke sisi. Sepasang tangan yang sudah punah ditransformasikan oleh Chen Nan mengikuti arah ayunan naga dan mulai mengikuti roda kekerasan. Naganya lebih sulit untuk bangkit dan mulai bergetar ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang itu hanya bangkit dan ditarik oleh ekor Chen Nan dan jatuh ke tanah. Perjuangan naga semakin sengit, Chen Nan menarik ekornya seperti ini, menggunakan kekuatannya sendiri, sepanjang arah ayunannya, dengan kekuatan langit yang tak terbatas untuk terus mendorong ombak untuk menambah kekuatan. Pada akhirnya, sebuah gambar yang mengejutkan muncul di bidang seni bela diri pertunjukan, naganya hanya bergoyang dan mencoba terbang, tetapi kemudian Chen Nan menarik ekornya, berbalik dan jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, titik. Naga itu ditarik ke timur dan jatuh ke barat oleh manusia kecil. Gambar mengerikan ini mengejutkan puluhan ribu penonton. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Di mata para penonton ini, Chen Nan seberani dewa. Dia bahkan memindahkan naga raksasa dengan tangan kosong, seperti melambaikan sedotan.
Gambaran yang mengerikan dan mengejutkan ini sangat tertanam dalam benak setiap penonton, membuat mereka tak terlupakan sepanjang hidup mereka. Oro menjadi gila, Chenan benar-benar mengubah naganya seperti mainan, dia terbalik dengan naganya, dan hampir ditekan oleh naga itu beberapa kali, berubah menjadi pati daging. Ada banyak tali besi yang melilit di sekelilingnya, sehingga ia dapat dengan kuat menempel pada naga pada hari kerja, tetapi sekarang ini sangat merepotkan, butuh waktu lama baginya untuk memutus semua rantai besi yang terperangkap di tubuhnya. Segera setelah Oro berhasil menyingkirkan jebakan rantai besi, dia bergegas menuju Chenan seperti harimau gila. Saat itu naga berjuang untuk memanjat lagi, dan membentangkan sayapnya, sepertinya terbang. Chenan tahu bahwa naga itu pasti tidak akan bisa naik ke langit, dan dalam keadaan grogi, aku takut naga itu akan jatuh jika tidak bisa terbang tinggi. Dia mengambil kesempatan langka ini, mengikuti kekuatan naga yang terbang secara diagonal, dan dengan kasar cuy memindahkan kekuatan langit. Di mata semua penonton, Chenan benar-benar menerbangkan naga keluar. Tubuh raksasa naga itu sebenarnya dikirim oleh seorang manusia kecil untuk puluhan kaki, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh Yan Wuchang bergetar seperti langit, dan tanah itu hancur dengan retakan besar, yang mengaduk debu. Dibungkus dalam Oro, semua orang tercengang. Prestasi Chen Nan seberani tuan dan reinkarnasi dari seni bela diri reinkarnasi. Dia benar-benar melemparkan naga raksasa seperti mainan, yang benar-benar mengejutkan. Yan Wuchang terdiam, dan butuh waktu lama sebelum teriakannya keluar. Ya Tuhan, Dewa Cahaya menyala. Apakah orang ini Wu Shen bereinkarnasi? Ya Tuhan, yang kulihat, manusia benar-benar melemparkan naga raksasa seperti mainan. Ya Tuhan, apakah aku buta? Dalam pertempuran ini, Chenan mengalahkan Ksatria Naga Orde 4 Oro dengan keunggulan absolut, dan menerbangkan naga di depan puluhan ribu penonton, menunjukkan keberanian yang tak tertandingi. Itu membuat semua praktisi di tempat kejadian gemetar ketakutan, dan membuat semua orang yang ingin menantangnya takut, dan tidak ada yang berani untuk melangkah maju. Sambil mengguncang kedua tangan memiliki kekuatan yang besar. Dalam pertempuran ini, nama Chenan menyebar ke seluruh benua barat, membuat semua orang di dunia latihan barat akrab dengan prajurit kuat dari timur ini. 3 hari telah berlalu sejak pertempuran kota Fraser dilakukan di bidang seni bela diri. Hal-hal melebihi harapan Chenan, pertempuran stand-up-nya memang memainkan peran tertentu, dan tuan biasa tidak lagi berani menantangnya. Tetapi lelaki kuat yang terkenal itu mengalihkan pandangan kepadanya, karena banyak orang memikirkan beberapa hal dalam sejarah kultivasi. Pejuang timur yang kuat melakukan perjalanan ke Great West dan akan berperang melawan semua tuan di dunia. Di masa lalu yang jauh, beberapa prajurit super kuat di benua timur, hampir tak terkalahkan di timur, mulai melakukan perjalanan ke barat, ke benua barat untuk mencari lawan, untuk membuat terobosan lebih lanjut. Kekuatan destruktif seorang pejuang yang hanya selangkah dari dunia memecahkan kehampaan adalah di luar imajinasi, ini adalah mimpi buruk bagi hampir semua pembudidaya di semua departemen. Semua orang seperti itu adalah generasi seniman bela diri, yang semuanya berbakat dan luar biasa. Keterampilan mereka yang tak terkalahkan telah meninggalkan legenda tanpa akhir di benua barat. Seniman bela diri timur yang mengerikan dan kuat seperti itu adalah yang paling enggan untuk menghadapi semua pembudidaya barat. Jika monster seperti itu dipilih dengan orang-orang, mereka hampir dapat menyapu dunia latihan. Meskipun semua orang di dunia latihan barat tidak berpikir bahwa Chen Nan memiliki kekuatan seperti itu, banyak orang berpikir bahwa Chen Nan memiliki tujuan yang sama, orang berpikir bahwa ia datang ke barat untuk menjadi seorang pejuang yang ekstrim, berpikir bahwa ia ingin menantang banyak benua barat. Kuat. Selain itu, praktisi barat telah menerima beberapa berita satu demi satu. Beberapa tempat suci budidaya kuno di timur, murid-murid mereka akan pergi ke benua barat, dan akan bersaing di lingkungan aneh barat. Ini membuat pembudidaya barat merasa sedikit tidak pantas. Banyak konservatif berpikir bahwa pembudidaya timur akan berkembang. Ketika praktisi daratan barat mengetahui berita itu, sejumlah besar tuan muda di timur sudah dalam perjalanan. Mengkir mengikuti lintasan Chen Nan ke kota kecil tidak jauh dari kota Feisha. Siang Tian, Raja Iblis Kecil Siang Tian, juga mendarat di tanah benua barat hari ini. Dia membawa sayap iblis, dengan rambut merah dan mata merah. Dia berdiri di langit dan berteriak keras, benua barat, aku di sini. Mengkir Anda jalang, bahkan ingin memperbaiki jalan gelap Cencang. Jangan mengira aku tidak tahu rahasianya. Kemampuan mata-mata saya tidak lebih buruk dari tanah suci Dantai. Aku di sini untuk mengejar yang paling kuat. Chen Nan datang ke barat untuk menjelajahi rahasia yang menghancurkan bumi ribuan tahun yang lalu, untuk memahami masa lalu Yusin yang dulu mulia di benua barat dan rahasia kehidupan, kematian, dan kematiannya. Sekarang, ada dua petunjuk penting di hadapannya. Yang pertama adalah memulai dengan gereja cahaya, dan yang lainnya adalah pergi ke suku peri kuno untuk menjelajahi yang ganas dan jahat di hutan primitif. Jelas, jika Anda tidak memiliki kekuatan Dewa Dharma dan Dewa Pertarungan, jika Anda pergi ke tempat yang ganas dan jahat itu, saya khawatir tidak akan ada kematian. Chen Nan sekarang memutuskan untuk memulai dengan gereja Guangming terlebih dahulu. Dia menyimpan banyak World of Warcraft di tempat Kelly, meninggalkan Fraser City, dan kemudian mengendarai badak putih ke ibu kota New Delhi, Delhi. 3 hari kemudian, Chen Nan datang ke ibu kota Xinlan. Barat berbeda dari timur, kecuali kota-kota besar seperti Wangdu, yang telah membangun tembok kota berskala besar, kota biasa tidak memiliki tembok kota, dan hanya beberapa kastil yang lebih kecil.
Karena Xinlan adalah negara yang paling dekat dengan Timur, ia sangat dipengaruhi oleh Timur, dan rajanya memiliki beberapa karakteristik Oriental. Kota Delhi megah, dan tembok-temboknya seperti tembok besar yang tak ada habisnya, megah dan luar biasa. Jalanan kota luas, toko ada di mana-mana, dan pejalan kaki mengalir tanpa henti, pemandangan kemakmuran dan kemakmuran. Chen Nan mengendarai badak putih ke kota, menarik perhatian banyak orang, Warcraft terkenal di barat. Semua orang melihat badak putih harta cahaya berkedip-kedip seperti ukiran batu giok. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa itu adalah alien, dan itu pasti raja binatang buas yang sulit ditemukan. Seseorang yang bisa menggunakan raja binatang seperti gunung adalah orang kaya, atau pembudidaya yang kuat. Xiaolong malas naik ke bahu Chen Nan, sepasang mata besar ingin tahu menatap pemandangan di kota. Hal kecil ini semakin gemuk, bahkan jika tidak perlu untuk membungkus tubuh bundar dengan sayap naga, aku khawatir tidak mudah untuk mengenalinya. Shenlong. Chen Nan menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali, dan kemudian membawa Xiaolong untuk berkeliaran di sekitar kota Delhi. Dia belajar dari Uskup Agung Emma bahwa kuil cahaya terbesar di Kekaisaran Yulen berada di ibu kota Delhi, tempat banyak buku gereja kuno disimpan, tetapi sulit bagi orang awam untuk meminjam. Meskipun kuil cahaya di Delhi adalah salah satu kuil terbesar di gereja cahaya barat, Chen Nan tidak merasa bahwa ia dapat menemukan petunjuk berharga di sini. Dia datang ke sini hanya dengan mentalitas mencobanya, berharap laki bisa menemukan beberapa petunjuk dari buku-buku kuno itu. Setelah pertanyaan terus-menerus dengan orang yang lewat, Chen Nan akhirnya menemukan kuil cahaya di ibu kota raja. Ini adalah bangunan megah dan tinggi, yang menempati area yang sangat luas, dan istana-istana terus terbentuk. Pada saat ini di malam hari, cahaya matahari terbenam mewarnai istana yang tinggi dengan lapisan kecemerlangan emas. Dari kejauhan, kuil cahaya tampak sangat hikmat dan sakral. Meskipun ada banyak pejalan kaki yang lewat di depan kuil cahaya, tidak satupun dari mereka tertawa keras di sini. Setelah tiba di sini, hati orang-orang menjadi tenang tanpa sadar, tampaknya ada kekuatan damai yang menenangkan hati orang-orang. Chen Nan memang merasakan napas ilahi, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan lembut, benar-benar ada beberapa cara, tetapi bagaimana saya merasa bahwa ini adalah gelombang kekuatan murni? Apakah ada orang kuat yang berkultivasi di luar yang sakral? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada fluktuasi seperti itu? Petik 2. Xiaolong baru-baru ini menjadi terobsesi dengan makanan ringan. Sepasang cakar kuning keemasan, masing-masing memegang seikat labu manisan, bergumam sambil makan dengan senang hati, saya merasakan napas Tuhan. Tuhan berkata, ketika Anda merasakan kehadirannya, menunjukkan bahwa Anda sudah menjadi orang percaya yang taat, dan Tuhan akan memberkati Anda. Petik 2. Ledakan. Chen Nan mengetuknya dengan tidak sopan dan berkata, biarkan aku berpura-pura menjadi tongkat dewa. Xiaolong menggerutu tak puas, aku benar-benar merasakan napas tongkat super besar, fluktuasi kekuatan paling murni adalah apa yang dia keluarkan. Chen Nan agak curiga, mungkin benar-benar aneh di sini. Dia membawa naga itu mengelilingi kuil yang megah ini, dan menjelajahi lingkungan sekitarnya, mempersiapkan penjelajahan malam di kuil itu. Dia belajar dari Kardinal Emma bahwa tidak mungkin bagi orang luar untuk meminjam buku-buku kuno di kuil, dia hanya bisa memikirkan cara lain, menjadi pencuri buku mungkin merupakan pilihan yang baik. Namun, Chen Nan tidak terburu-buru, dan dia menghabiskan beberapa hari di kota Delhi untuk belajar tentang adat istiadat kota itu. Tentu saja, hal yang paling penting adalah menjelajahi daerah dekat kuil dengan saksama. Pada hari ketiga, Chen Nan mendengar kabar baik bahwa hari pemujaan leluhur kerajaan dari Kekaisaran Xinlan telah tiba. Wang Ting akan mengundang anggota penting kuil untuk berpartisipasi dalam upacara khidmat. Ini memang kabar baik yang tidak bisa lebih baik, anggota penting kuil pasti adalah orang-orang yang kuat. Jika orang-orang ini pergi, itu adalah anugerah bagi Chen Nan. Pada saat ini, dua orang lainnya di kota Landu baru mengekspresikan emosi yang sama. Pakaian putih berkibar, dan mimpi seperti mimpi Ker berdiri di depan jendela dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar kabar baik. Raja Iblis kecil di penginapan lain juga dengan bersemangat berkata pada dirinya sendiri, ya, itu memang kabar baik. Nah, Anda perlu berhati-hati tentang si pelacur kecil itu Mengkir. 2 hari kemudian, keluarga kerajaan dari Kekaisaran Xinlan mengadakan upacara ritual leluhur agung di makam ibu kota 20 mil jauhnya. Anggota penting kuil cahaya di Delhi bergegas ke tempat kejadian, dan para imam menggunakan kekuatan atribut cahaya untuk menerangi seluruh makam. Awalnya Chen Nan berencana mengunjungi kuil di malam hari, tetapi sekarang kesempatan ada di depannya, tentu saja saya tidak akan membiarkannya pergi. Dia keluar dari kuil dengan santai, memilih sudut terpencil, melewati dinding, dan mulai menyelinap masuk dengan hati-hati. Kuil cahaya menempati area yang sangat luas, dan kuil-kuilnya bersusun, tetapi tidak ada banyak pendeta di dalamnya. Chen Nan menyelinap, pergi dan berjalan di halaman terpencil. Karena ada bayi naga yang berventilasi di depannya, dia menghindari ulama itu beberapa kali, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Chen Nan bukan orang pertama yang menyelinap ke kuil cahaya. Pada saat ini, Raja Setan Kecil telah memasuki aula tengah. Dia menangkap fluktuasi kekuatan atribut yang murni dan damai, dan datang ke sini melalui aula yang sangat penting. Aula tengah ini berbeda dari bangunan lain, itu terbuat dari berlian yang paling keras, tetapi telah terukir dengan jelas dengan perubahan-perubahan tahun ini. Sekilas, dapat dilihat bahwa aula ini adalah sebuah monumen bahkan memang, aula ini memiliki sejarah ribuan tahun dan telah diperbaiki, tetapi tidak pernah digulingkan dan dibangun kembali.
Ada senyum di sudut mulut Raja Iblis kecil itu. Dia telah menentukan bahwa ada ruang rahasia lain di aula, dan apa yang dia cari ada di sini. Namun, pada saat ini, Xiang Tian tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa, dan tekanan besar menyelimutinya. Apakah baik menjadi anak-anak? Ini benar-benar tidak mudah untuk menerobos ranah urutan keempat di usia muda. Sebuah suara tua terdengar di belakang Xiang Tian, tapi Anda datang ke tempat yang salah. Kadang-kadang orang sering salah dalam satu langkah, Anda tidak akan bisa bertobat. Petik 2. Xiang Tian langsung merasakan keringat dingin, yang jelas merupakan Master Orde 5, dan tidak sesederhana Junior Orde kelima. Dia berpikir bahwa semua anggota penting kuil telah diundang oleh keluarga kerajaan Xinlan, tetapi dia tidak berharap bahwa tuan seperti itu akan tinggal. Dia sudah memastikan bahwa berita yang dia dapat adalah benar, dan memang ada misteri itu. Bayi perempuan itu juga keluar, jangan sembunyikan itu. Kemuliaan di aula melintas, Mengker terbang dengan platform Lotus Giok, dan berhenti di aula. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Xiang Tian dengan cepat menggeser posisinya, dan dia tidak melihat pria tua itu di belakangnya sampai saat itu. Ini adalah orang tua yang jarang. Meskipun wajahnya penuh tahun angin dan embun beku, tetapi semangatnya sangat baik, sepasang mata biru luar biasa. Jelas ini adalah Master Orde kelima. Lelaki tua itu menghela nafas, aduh, mengapa kalian berdua, bayi kecil, menyeberang melalui air berlumpur? Ini adalah kekuatan Tuhan, bukan siapapun, dan orang luar tidak akan pernah mendapatkannya. Xiang Tian terkejut, ternyata itu benar. Mengker tenang, dia berkata dengan tenang, tapi Tuhan sudah mati. Chen Nan kebetulan ada di sini, dia pertama kali terkejut melihat Mengker dan Xiang Tian di sini, dan kemudian dikejutkan oleh kata-kata mereka. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba merasakan beberapa gelombang kesadaran yang kuat, dan bergegas ke sini dengan cepat dari kejauhan. Dia mengerti bahwa dia telah memata-matai rahasia besar hari ini, dan setelah beberapa saat akan ada pertempuran sengit. Benar saja, lelaki tua di aula menghela nafas. Nah, teman-teman lama datang, kenapa kamu tidak masuk? Aku sudah lama menunggumu, aku tahu kamu ingin memulai hari ini, tetapi apakah kamu pikir kita belum siap? Chen Nan buru-buru bersembunyi di kegelapan memegang Xiaolong. Pada saat ini, suara memecah langit di aula terus terdengar, dan 9 pria kulit hitam melintas ke aula, dipimpin oleh 2 orang tua, satu mengenakan magi dan yang lain berpakaian sebagai prajurit, dan momentum mereka tidak pernah lebih rendah dari yang ada di aula. Master tingkat kelima. Namun, ada kekuatan gelap yang melonjak di 9 orang ini, yang benar-benar berlawanan dengan atribut kekuatan pria tua di aula. Orang-orang kafir yang percaya pada Dewa Kegelapan, kau masih di sini. Ketika kata-kata itu jatuh, ada langkah kaki yang terus-menerus di aula. Dan banyak ulama gereja cahaya datang. Penyihir tua yang dipimpin oleh sesepuh, dengan 5 bersulam di borgolnya emas batangan, jelas ini adalah pembangkit tenaga listrik urutan kelima. Chen Nan, yang bersembunyi di kegelapan, merasa pusing. Dia telah memikirkan kuil untuk melihat buku-buku kuno gereja, tetapi dia tidak berharap menemukan hal yang aneh. Meskipun dia telah menerima berita bahwa murid-murid di berbagai tempat suci akan datang ke benua barat, dia tidak berharap untuk bertemu Mengkir dan Xiang Tian di sini, yang benar-benar mengejutkannya. Yang lebih mengejutkannya adalah kata-kata Mengkir dan lelaki tua itu, kekuatan Tuhan, Tuhan sudah mati. Kemudian orang-orang berkulit hitam yang percaya pada Dewa Kegelapan bergegas masuk lagi, dan musuh dengan keyakinan yang berbeda akan bertarung. Jelas, ada rahasia besar di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada 4 master tanpa urutan kelima? Chen Nan menjaga nafasnya bersembunyi di kegelapan, mengamati semua ini dengan tenang. Dia tahu bahwa 4 master tingkat 5 di lapangan mungkin telah menemukan keberadaannya, tetapi mereka mungkin merindukannya. Penyihir tingkat kelima yang gelap, Leng Sensen berkata, meterai milenium di kuil itu rusak. Jelas Anda ingin melihat tulang-tulang busuk di sini dan menjalankan rencana besar Anda untuk membangkitkan kembali dewa. Tetapi apakah Anda pikir itu akan berhasil? Tentu saja, dengan kalian para penyembah berhala, mustahil untuk mencegah rencana besar kebangkitan Dewa Cahaya. Apa? Membangkitkan Dewa Cahaya? Chen Nan terkejut dan diam-diam berkata, apakah itu Dewa Cahaya yang legendaris dan tulang-tulang patah yang menghilang bersama Iblis Timur? Bagaimana ini mungkin? Legenda, Gereja Cahaya hanya bertanggung jawab untuk menemukan Dewa Cahaya hilang di dunia. Tengkorak, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, puing-puing Dewa Cahaya yang tersebar di berbagai lingkaran telah dikumpulkan ke surga. Bagaimana bisa ada kerangka Dewa Cahaya di sini? Dan tampaknya Gereja Cahaya di bumi akan membangkitkan dewa ini, dan legenda itu sepenuhnya ini berbeda. Petik 2. Pada saat ini, Mengkir dan Xiang Tian perlahan-lahan mundur dari kuil, mereka tidak terhalang, dan meninggalkan pusaran yang benar dan yang salah dengan lancar. Penyihir gelap itu mencibir, kita tidak bisa menghentikannya. Tapi tolong pikirkan tentang hal ini, dapatkah Anda benar-benar membangkitkannya? Penyihir gelap itu menunjuk ke arah Tian dengan diam-diam, mencibir lagi dan lagi. Penyihir tingkat kelima dari gereja Guangming mengubah wajahnya dengan keras dan berkata, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Dewa Cahaya. Tuan Kegelapan berkata dengan dingin, kami hanya melakukan kewajiban kami. Meskipun kami tahu bahwa Anda tidak akan berhasil tanpa kami masih harus melakukannya. Chen Nan, yang bersembunyi di kegelapan, dingin di hatinya. Penyihir gelap tingkat 5 menunjuk ke langit.
Ini sangat berarti. Dia merasa bahwa situasi di barat terlalu rumit. Namun, dia merasa itu benar sekali. Dalam keadaan yang begitu rumit, keberadaan besar tertentu harus dilibatkan, dan banyak rahasia mungkin muncul sekaligus. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak, biarkan kemuliaan Tuhan bersinar di dunia, dan singkirkan orang-orang kafirmu sepenuhnya. Penyihir urutan kelima dari gereja Guangming tampak serius dan khusyuk. Penyihir tingkat kelima yang gelap menyeringai, dewa yang benar-benar Anda percayai masih setumpuk tulang busuk. Kemuliaan apa yang Anda biarkan dia bersinar di dunia? Katakanlah kita adalah orang-orang kafir. Saya kira begitu. Dia menjangkau ke surga lagi. Mengacu pada dua orang kuat Orde kelima dari gereja Guangming mengubah warna mereka. Penyihir Orde 5 yang cerdas berkata, tidak ada gunanya. Untuk mengatakan lebih banyak, mari kita memurnikan kalian para penyembah berhala. Mari kita pergi berperang, jangan merusak kuil milenium ini, kalau tidak saya harus meratakan beberapa iblis gelap yang menurut Anda tersembunyi dengan baik. Petik 2. Orang-orang di gereja gelap mencibir, tapi sepertinya agak teliti. Dan ketika mereka datang ke sini kali ini, sepertinya mereka telah melalui adegan yang lewat, bukan seolah-olah mereka harus berjuang untuk mati. Di luar kuil pusat adalah alun-alun besar, yang merupakan tempat di mana staf gereja berkumpul untuk menyembah para dewa pada hari kerja. Penyihir dari gereja kegelapan bergegas ke langit secepat cahaya listrik, dan teknik mengambang udara yang ia gunakan tidak perlu membaca mantra. Penyihir cahaya tidak mau menunjukkan kelemahannya, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia bergegas. Chen Nan, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut bahwa penyihir tingkat 5 benar-benar mengerikan, dan aksinya sangat cepat. Bahkan jika mereka tidak menggunakan sihir dan mengambil pisau untuk menyerang dengan keuntungan terbang seperti listrik, itu akan membuat sulit bagi tuan biasa untuk menangkis. Sungguh sihir yang mengerikan. Kegelapan ada di mana-mana, hantu itu menembak di wilayah. Penyihir gelap dengan cepat membaca serangkaian mantra, elemen magis di langit tinggi mengamuk dengan hebat, api hitam besar meledak ke udara seperti gelombang kekerasan, dan bergegas menuju penyihir yang cerah. Meskipun jauh dari tanah, nyala api yang panas membuat semua orang di tanah merasakan panasnya, nyala api hitam yang mengerikan itu seolah membakar udara. Api yang tak berujung terbakar di atas langit, dan penyihir gelap itu seperti iblis yang keluar dari neraka. Tubuh penyihir cahaya terus bergerak, teknik pelampung terbang diterapkan pada keadaan ekstrim, dan pada saat yang sama, serangkaian mantra dengan cepat listrik, kemuliaan selamanya, tarian ular perak. Alih-alih menggunakan sihir berbasis air untuk memadamkan api yang mengamuk, ia menggunakan serangan untuk menyerang dan melemparkan serangan kilat yang sengit. Kilatan petir yang hebat menghancurkan kehampaan, berenang seperti ribuan ular raksasa perak, membuat badai dan bergegas menuju penyihir gelap, dan seluruh ruangan tampak bergetar. Semua orang di tanah jelas merasa bahwa bangunan di dekatnya tampak bergetar. Kedua penyihir yang kuat adalah tipe ofensif, keduanya bergerak cepat dengan pelampung udara, dan kemudian dengan keras melemparkan sihir untuk saling menyerang. Elemen magis berfluktuasi hebat di atas langit, api dan kilat mengamuk di mana-mana, seluruh langit adalah pemandangan yang mengerikan, dan kejutan sihir hampir mencapai tanah. Ledakan, kara, akhirnya nyala api hitam dan kilatan api keluar dari atas. Dalam sekejap, aula sebagian ternoda oleh abu, dan kilat yang ganas juga mengubah aula kecil menjadi puing-puing. Serangan kekerasan mengerikan dari mage Orde kelima menakutkan, membuat semua orang di tanah berubah warna. Tersembunyi dalam kegelapan, Chen Nan meledak sok. Sebelumnya, dia telah mendengar orang mengatakan bahwa Ksatria Naga adalah seorang pejuang di antara para pembudidaya. Prajurit, sulit mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, ia percaya bahwa praktisi barat tidak lebih dari itu. Namun hari ini, dia menemukan bahwa dia salah. Praktisi barat sangat kuat, bukan apa yang dia bayangkan. Faktanya, tidak peduli departemen mana yang memiliki master, untuk dua penyihir di depanku, itu sangat mengerikan. Kecepatan terbang yang cepat dan menakutkan ini lebih fleksibel daripada Ksatria Naga, ditambah kemampuan untuk mengendalikan dunia, memberi kekuatan surga dan bumi melalui sihir, mage itu sangat kuat. Chen Nan diam-diam mengulas. Pada saat ini, dua prajurit Orde kelima di tanah juga mulai bekerja, dan keduanya terjerat seperti dua lampu listrik. Tembakan mereka sangat hegemonik, dan kotak kecil ini berada dalam amplop energi mereka. Keduanya mengalahkan langit dengan gelap, debu beterbangan, dan tanah retak menjadi retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Aula samping sebelah meledak oleh aliran gas dari keduanya. Setelah 4 orang kuat yang tiada bandingannya memulai perang, para klerus dan para kultus gelap juga bertarung dengan sengit, sang penyihir melambung ke udara, dan para pejuang berhadapan dengan tanah. Namun, orang-orang ini jauh dari 4 orang kuat Orde kelima, karena takut terlibat dalam medan perang yang mengerikan dari keempat. Untuk sementara waktu, di alun-alun kecil kuil cahaya, roh arogansi itu keras dan sihirnya luar biasa. Selain aula tua di tengah, beberapa aula di dekatnya telah terpengaruh. Dua penyihir yang kuat di udara, sihir ganas mengamuk di mana-mana, tidak bergegas ke tanah, menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Kehancuran dua pejuang yang tak tertandingi yang kuat tidak kurang dari dua penyihir. Ledakan, geng-geng udara yang ganas di telapak tangan keduanya yang bertabrakan satu sama lain secara tak terduga mengangkat setengah dari istana parsial ke udara, dan kemudian suara ledakan meledak ke langit debu. Diaplos menyerang kuil, dan kehancuran besar seperti itu jarang terjadi selama beberapa dekade. Gerakan besar seperti itu tidak hanya mengganggu penduduk di dekatnya, tetapi juga para pembela di kota.
Sekelompok besar orang dengan cepat bergegas ke sini. Gereja Guangming dan keluarga kerajaan memiliki hubungan yang mendalam, dan ulama memiliki status tinggi di berbagai negara. Terutama di kuil besar seperti Delhi, di mana status ulama utama sangat dihormati, tentara di kota segera datang untuk menyelamatkan segera setelah mereka menemukan situasi. Ketika Chenan hendak mundur, kemuliaan melintas di depan matanya, dan Mengker mengendalikan platform Lotus Giok, seperti peri di udara, muncul di dekatnya.